Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Hope everything will be fine. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Erlangga. Di sini kami ingin memaparkan sebuah inovasi dan terobosan baru yang pastinya membawa kemaslahatan umat serta representasi how we do respond the Industrial Revolution 4.0. Sebelum melangkah lebih jauh, maka izinkanlah saya memperkenalkan tim saya. Di sini saya pribadi, Reza Afifuddin, selaku Kepala Public Relation, serta rekan saya, Dedi Widyarianto, selaku CEO, serta ada Devki Rivaldi Putro, selaku IT Manager. Selanjutnya ada Hanin Fairuzahra, selaku Marketing and Finance. Yang selanjutnya ada Noberta Ellen, selaku Human Resource Development. Oke. Di tengah kebisingan dan kemunafikan dunia yang fana ini, di lain sisi, perkembangan dalam sektor teknologi terus berkembang, dengan sangat pesat tentunya. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya revolusi industri yang pertama di tahun 1784, di mana pada masa ini, kinerja otot digantikan oleh penemuan mesin uap oleh James Watt. Selanjutnya, tahun berganti tahun, pada tahun 1870, revolusi industri 2.0 dimulai, di mana pada masa ini, mesin uap yang sebelumnya digunakan tergantikan oleh mesin-mesin yang bertenaga listrik. 99 tahun berselang, kita memasuki revolusi industri 3.0, yang mana pada fase ini merupakan fase digitalisasi dan masuknya internet. Pada tahun 2011, revolusi industri 4.0 pun dimulai, di mana pada fase ini merupakan fase IoT. Yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 ini adalah bagaimana cara kita mengaplikasikan dan mengakomodir semua pekerjaan kita dengan internet tentunya. Nah, baru-baru ini di Jepang dan di Cina, mereka telah memulai pra-revolusi industri 5.0, di mana mereka mengusung Society 5.0, di mana Society 5.0 ini difokuskan untuk keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan penyelesaian problematika di dunia nyata. Bagaimana dengan masa depan nantinya? Kita belum tahu, dan kita harus siap untuk itu. Hari berganti hari, siang berganti siang, berbagai inovasi diumbar ke publik oleh berbagai raksasa teknologi. Contoh saja di tahun ini, di 2020 ini ada brand besar, katakanlah Samsung, yang mengeluarkan Samsung Galaxy Fold, sebuah smartphone pintar yang mampu dilipat dan tanpa mengurangi esensi smartphone itu sendiri. Atau ada produsen lain dari Cina, misalnya ada Asus Zephyrus yang mana merupakan laptop tertipis di dunia saat ini. Inilah yang menjadi fondasi kami dalam membangun sebuah industri yang menelisik kreativitas dan inovasi. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan negeri kita? Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 itu mencapai 264 juta jiwa, di mana menurut data books.co.id pada tahun 2017 juga ada 95,2 juta penduduk Indonesia yang menggunakan teknologi. Artinya mereka menggunakan smartphone, laptop, PC, smart TV, smartwatch, dan lain-lain. Nah, dari 95,2 juta penduduk Indonesia yang menggunakan teknologi ini, ada kurang lebih 7 juta mahasiswa Indonesia yang keseharian mereka tidak terlepas dari gadget. Jadi perlu dicatat, ada 7 juta mahasiswa Indonesia yang menggunakan gadget dalam keseharian mereka. Nah, pada abad ke sekarang ini, kita pun tidak akan terlepas dari gadget itu sendiri, apalagi kita mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa sudah sewajarnya kita membutuhkan gadget, utamanya HP dan laptop yang sudah seperti tangan dan kaki kita. Kegunaan laptop dalam dunia perkuliahan sangatlah penting, mulai dari media belajar, social networking, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, dalam penggunaannya, kita sering mengalami berbagai kendala, yang tentunya menghambat produktivitas kita dalam bekerja.
Apalagi jika kita sebagai orang awam yang kurang mengerti mengenai seluk-beluk akan dunia perlaptopan. Nah, disinilah kami hadir. Kami menawarkan sebuah inovasi, yaitu jasa servis laptop yang berbasis aplikasi yang kami beri nama Sotop atau Sobat Laptop, yang akan menangani segala problematika mahasiswa dalam dunia perlaptopan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silahkan. Kemudian, seperti yang tadi telah dijelaskan teman saya akan kembali menekankan dari sisi latar belakang kami mendirikan Sotop alias Sobat Laptop ini. Jadi, karena setelah kami melihat pasaran di sekitar kami, yaitu di perkuliahan ini di kampus ya, jadi kami melihat banyak sekali target-target market, yaitu mahasiswa yang menggunakan laptop yang masih kurang paham mengenai laptop, sehingga di sini kami berpikir lebih kreatif untuk menyediakan jasa yang menurut kami bisa unggul daripada servis-servis laptop atau jasa pendiri laptop lain yang lebih konvensional. Di sini kami memberikan inovasi servis laptop seperti kepada teman begitu. Jadi di sini juga kami menjawab keresahan konsumen yang juga mengatasi berbagai macam problema melalui konsep sains dan teknologi. Jadi kami menggabungkan teknologi dengan market gitu. Jadi kami membantu pengguna teknologi menggunakan jasa kami yang nantinya akan menjadi bisnis juga untuk kami gitu. Kemudian ini adalah yang kami lakukan untuk melakukan research yang isinya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, kita ketahui bahwa sebelumnya dari background kita tentang perusahaan servis laptop. Nah, di sini kita ketahui bahwa uh, kita ambil dari kacamata mahasiswa di lingkungan UNER. Nah, kita ketahui bahwa setiap mahasiswa hampir tidak mungkin dia tidak memiliki laptop. Nah, di sini di lingkungan kita ambil di lingkungan UNER sendiri bahwa di sekitar UNER atau kampus D kita ketahui bahwa tentang servis laptop itu agak minim, jadi masih kurang. Nah, ini sebagai pasar kita untuk masuk ke dalam bisnis ini, di mana ketika kita tahu bahwa seorang mahasiswa itu pasti punya laptop atau hampir 90% dia mempunyai, ini sebuah pasar potensial. Nah, untuk masuk ke sana biasanya sih apa yang diinginkan oleh customer atau kita target pasarnya mahasiswa. Nah, yang pertama setelah survei pasar itu yang pertama menginginkan pelayanan yang maksimal dan efisien. Nah, menginginkan pelayanan yang maksimal dan efisien di sini itu seperti tindakan servisnya cepat, tepat, dan maksimal. Terus yang efisien itu harganya tidak melampaui jauh di tempat yang lain. Terus yang kedua, menginginkan keamanan dan harga yang terjangkau. Nah, ini keamanan itu bisa terjadi keamanan data atau keamanan hardware itu sendiri, terus terpercaya dan harganya juga terjangkau. Yang ketiga yaitu harga yang pasti dan tidak fluktuatif. Nah, di sini ke depan kita sebagai tempat servis laptop itu bisa menentukan harga-harga yang tidak naik atau turun, tapi itu hal yang sedikit kayak inovasi gitu di kita. Jadi ketika harga yang pasti, kita harus menginfokan kepada mahasiswa yang akan servis ke kita. Terus yang keempat, menginginkan jaminan akan servis yang diberikan seperti garansi dan
pengembalian produk jika ada kerusakan atau yang lain-lain. Yang kelima itu menginginkan kenyamanan dan konsultasi. Nah ini kita buka bahwa di sini kita untuk konsultasi biasanya free untuk kalangan mahasiswa, begitu. Next. Setelah itu ada pains dan gain yang akan customer dapat ketika mereka menggunakan Shotop ini. Untuk gainnya itu otomatis yang pertama harganya yang jauh lebih murah. Karena kan kita dari mahasiswa untuk mahasiswa. Lalu selanjutnya ada fasilitas antar jemput. Jadi ketika customer itu memesan, nanti akan ada orang kita yang mengantar dan menjemput laptop tersebut. Lalu selanjutnya ada konsultasi gratis. Jadi kalau misalnya cuma nanya-nanya aja itu silahkan. Kita nggak ini. Lalu habis itu ada lebih praktis dan efisien. Selanjutnya ada pelayanan maksimal dan tidak sibuk mencari layanan servis laptop karena kita yang akan mendatangi mereka. Untuk pain-nya itu, yang pertama itu karena kita ini masih sekedar masih sebatas mahasiswa, jadi tukang servis yang terpercaya dan berpengalaman masih sedikit. Lalu waktu pengerjaan tidak konsisten karena tergantung oleh kesulitan dan jamnya mahasiswa itu. Selanjutnya ada garansi yang diberikan sangat terbatas. Next. Lalu untuk gains creator yang apa yang kita lakukan agar terjadi gains itu, kita akan memberikan kupon diskon bagi yang berlangganan. Jadi kalau misalnya udah 1 atau 2 kali itu akan mendapat diskon. Lalu ada fast respon terhadap pertanyaan konsumen. Lalu ada gratis antar jemput bagi yang sudah berlangganan 2 kali, dan pelayanan yang cepat dan efisien. Next, pen deliver. Ini merupakan untuk mengurangi atau menghapus pen yang dirasakan oleh konsumer. Gunanya seperti kayak ini contoh yang kami buat untuk agar customer bisa merasakan nyaman untuk memilih produk kami, jasa kami. Yang pertama, memastikan laptop yang diservis benar-benar berjalan dengan baik. Dengan ini kita sebagai pemberi jasa, kita akan melakukan pengecekan dulu sesudah diservis agar laptopnya aman. Terus kualitas terjamin. Terus servis bergaransi. Nah, untuk servis bergaransi mungkin kita akan ngasih servis bergaransi sekitar 1 atau 2 minggu. Terus memberikan layanan terbaik seperti itu, kita gratis buat tanya-tanya. Terus data yang ada di laptop akan terjaga keamanannya. Ini merupakan privasi buat customer, jadinya kita nggak akan otak-atik data itu. Terus harga yang sangat terjangkau. Ini bisa kayak ada perbandingan jasa-jasa yang lain, harga kita itu lebih murah. Terus respon cepat dan tanggap terhadap konsumen. Next. Nah, Shotop merupakan solusi terbaik bagi permasalahan mahasiswa karena dapat mengatasi laptop yang rusak dengan pelayanan cepat dan tanggap. Kita sebagai jasa servis akan memberikan suatu pelayanan yang baik dan tanggap. Terus memberikan suatu jasa servis akan memberikan pelayanan yang maksimal dan memberikan kepada konsumen agar mereka bisa membeli jasa kami lagi, dan pokoknya intinya memberikan hal yang memberikan bisa berlangganan di kami dan selalu terpercaya. Mungkin dari itu presentasi yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami dari kelompok 4 berterima kasih sudah mendengarkan presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.